Oke, selamat pagi teman-teman para pecinta berkebun, menanam secara mandiri, menanam secara hidroponik, menanam secara organik ya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi ya. Ketemu lagi dengan channel Rumah Darah Bahagia di pagi ini tanggal 30 April 2026 ya. Hari ini aku pagi ini nih tadi sudah panen kangkung nih ya, sudah panen kangkung dan beberapa batang daun bawang, terus daun ginseng Jawa nih, daun ginseng Jawa, beberapa batang daun bawang juga lagi ya. Ini batang kangkung yang gemoy banget ini ya, batang kangkung yang gemoy banget. Ini panen perdana ya, tapi teman-temannya ada yang langsing ya, dia merambat. Aku juga nggak tahu ya, mungkin dia jenis air atau nutrisi dalam media tanahnya mungkin kurang. Nah, jadi dia kurus dan merambat. Ada beberapa juga yang nih bercak-bercak seperti ini ya. Ini nanti buat nanti aku sortir yang bagus aja, yang kita ambil untuk lalap ya. Terus sisanya yang kurang bagus ya kita buat kompos, kita kumpulin di sebelah sana. Nah itu kumpulin di sana ya, kumpulin di situ tuh ya, untuk kita jadikan kompos ya. Ini hasilnya tadi sudah gundul ya, sudah gundul. Di sini juga tuh sudah gundul. Jadi kita panen di 3 pot ya. Sebenarnya aku menyemai banyak kangkung, menyemai banyak kailan ya, tapi ternyata habis dimakan tikus ya. Aku taruh di bawah, di kebun bawah. Jadi hari ini kita panen dari 3 pot saja ya, nggak apa-apa lah ya, kita berbagi ya, berbagi sama tikus. Itu pohon apa, sayur selada keritingku ya, selada keriting kayak gitu penampakannya. Terus ini aku kemarin 3 hari yang lalu aku menyemai tomat cherry, terus tomat yang bulat gede ya. Itu aku kelupaan. Kebiasaanku biasanya begitu mereka sudah berdaun sejati dan sudah agak besar ya, biasanya pucuknya aku potong ya, pucuknya aku potong. Nah kemarin kelupaan. Ini baru 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu aku potong pucuknya. Ini juga nih udah bertunas lagi nih bekas potongannya. Nah ini sudah bertunas
ya. Jadi aku selain cabai, pohon cabai, aku juga pohon tomatnya aku potong pucuk ya, supaya menghasilkan cabang yang banyak. Nanti rimbun, kalau dahannya rimbun otomatis buahnya juga nanti akan rimbun gitu ya. Semoga ya, semoga. Terus aku juga tadi panen daun bawang ya, daun bawang. Semoga panen berikutnya lebih banyak lagi. Oke, ini juga nih aku potong pucuk pohon tomat ini ya, pohon tomat nih, dia belum bertunas tapi dia malah keluar tunas airnya. Nanti kita potong ya, nunggu ini dulu pertunas baru dia ya. Tuh di sini cuaca sedang, tadi panas sekali ya, sampai sekarang pun masih panas, tapi kelihatannya sudah ada awan hitam, jadi pertanda ini akan mendung ya, akan mendung. Tuh sebelah sana sudah kelihatan awan hitam. Ya sudahlah ya, memang cuacanya sedang begini ya, dari pagi sampai siang tuh panas, tahu-tahu hujan gitu. Pas hari apa itu panas, sedang panas-panasnya, aku lagi di jalan ya, sedang panas-panasnya, tiba-tiba gerimis. Nah, begitu sampai rumah baru hujan. Ya gitulah ya, cuaca tidak bisa diprediksi. Tuh ini pohon terong lalapan aku ya, kemarin ada buahnya satu, tapi dia ternyata kuningnya, aku nggak tahu, ternyata pas dibuka kuning itu, aku pikir dia kena penyakit atau apa ya, tapi ternyata bijinya itu udah tua. Pas dibuka itu ternyata bijinya sudah tua. Jadi ya udah, kita sudah punya biji terong untuk bibit ya, jadi kita tidak perlu lagi beli ya. Oke, seperti itu. Terus itu teman-teman, aku di video yang kemarin ya, aku pernah cerita bahwa selalu gagal selalu gagal menanam pare setelah panen pertama gitu ya. Jadi ketika panen pertama, walaupun itu cuma 1-2 biji, nah berikutnya itu tanaman pareku selalu mati. Nah kali ini ya, aku coba lagi ya, aku bikin menara itu, udah panjangnya udah rambatan yang terpanjang itu mungkin sudah 160 lebih ya. Jadi dia di polybag, aku bikin di polybag, tanam di polybag. Nah sampai ke sana itu ada kemungkinan dia sudah 160 ya tingginya. Aku bikin menara seperti itu. Nah sudah ada buahnya satu ya, semoga dia jadi bisa berkembang gede ya, sehingga kita bisa menikmati lagi buah pare hasil menanam.
di kebun sendiri. Oke, aku taruh di sini dulu. Tuh, ya sudah ada buahnya satu dan ada bunganya. Ya, mas ada banyak bunga, calon-calon bunga sampai ke atas. Ini ada berapa pohon ya? Ada beberapa pohon. Sini juga nih. Ini sudah ada pohon apa? Buahnya satu. Semoga dia bisa gede. Tuh, aku bikin seperti ini. Nah, ya. Semoga hasilnya bagus. Ya, ini baru ada satu, terus tapi ada banyak calon bunga. Nah, ini ya karena aku trauma semaianku dimakan tikus, maka aku pindahin tuh. Aku pindahin ke pot kecil ini, terus aku taruh di atas. Ya, numpang dia ya, numpang di situ. Nah, ini pakcoynya aku yang sudah 3 kali panen ya, yang sudah 2 atau 3 kali panen ya, lupa aku ya. Seminggu atau 3-4 hari lagi kita panen ya, sama dengan yang di sini. Ya, sama dengan yang di sini, nanti kita panen ya. Ini kita kasih rumput-rumput kering, daun-daun kering ya, buat mempertahankan kelembaban tanahnya, karena maklum ya di atas ini sangat amat panas. Terus ini daun yang kuning kita potong aja ya. Daun yang kuning kita potong aja buat kompos ya, buat kompos. Buat kompos. Aku kasih kayak gini untuk mempertahankan kelembaban tanahnya, mengurangi tumbuhnya gulma juga ya. Oke, aku juga nih ada tomat, sudah aku potong pucuk juga ya. Ini ada berapa? 4 pohon ya. Ini subur banget ya, karena langsung terkena sinar matahari. Padahal potnya kecil nih. Ini aku pakai sistem tetes ya, pakai sistem tetes. Kemarin aku tinggal keluar kota ya. Semoga dia tumbuh besar. Rencananya mau aku pisah ya, mau aku pindah tanamkan di pot yang di pot lain. Mungkin itu jadi 4 pot ya, mungkin itu akan jadi 4 pot. Jika dengan dipisah, dia ada kemungkinan untuk tumbuh lebih sehat lagi, lebih subur lagi, lebih kuat lagi. Nutrisinya juga fokus ke satu pohon, jadi nggak tersebar ke 4 pohon ya. Nah, hal ini juga memaksimalkan pemakaian pupuk ya, penyiraman juga, sinar matahari juga, terus menguatkan akar pohon juga gitu. Jadi bisa dipastikan kalau dipisah-pisah akan berkembang lebih subur, lebih baik, dan tidak
berebut nutrisi ya, gitu ya. Jadi aku masih butuh 4 pot untuk memisahkan atau untuk memindah tanamkan pohon tomat itu. Oke, teman-teman, maaf ya kalau suaranya terlalu berisik di sini karena aku ada di luar dan di dalam, di atas ya. Jadi kalau kedengaran berisik, suara motor, suara mobil, terus aku juga rumah deket sekolah ya, deket sekolah. Jadi dan persis di depan aku ini jalan. Itu jalan ya. Jalannya cukup ramai. Ini ada angkot nih. Nah, angkot apa ya? Ceklengko ya, Ceklengko. Jadi lumayan berisik. Kalau teman-teman merasa terganggu, mohon maaf ya. Oke, gitu aja teman-teman. Informasi yang dapat aku sampaikan atau berikan. Next time kita akan nge-review apa ya, POC aku, mall aku ya. Jadi selain kita menanam secara mandiri, kita juga membuat pupuk sendiri ya. Ada POC buah ya, aku sudah membuat POC buah. Jadi semua buah kita kumpulkan dalam satu tempat, terus dikasih gula sama air, bisa air biasa ya, bisa air cucian beras. Nah, kalau punya air cucian beras, mending dimanfaatkan untuk membuat pupuk mol atau POC ya. Nah, aku juga mau mereview nanti ya, kalau ada waktu lagi aku akan mereview hasil aku membuat pupuk dari batang pisang. Nah, oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk kemajuan channel aku ya. Sampai ketemu lagi dan terima kasih. Selamat pagi.